Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Wafik Aziza dari kelas M229 dengan NIM 220407501068. Pada kali ini saya akan menyimpulkan materi pembelajaran kelas rangkap dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Pembelajaran kelas rangkap adalah bentuk pembelajaran yang menggabungkan beberapa siswa dan terdiri dari 2 atau lebih tingkatan kelas yang berbeda dengan satu guru dalam ruang kelas yang sama dengan 2 atau lebih mata pelajaran yang berbeda. Kelas rangkap ini merupakan gabungan dari beberapa tingkat kelas yang berdekatan, misalnya kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4, dan kelas 5 dan 6. Nah, dalam kelas rangkap ini terjadi penggabungan siswa yang memiliki usia dan kemampuan yang berbeda. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kelas rangkap, yaitu yang pertama pengaturan fisik kelas dan yang kedua pengaturan siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kelas rangkap. Ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama yaitu kita perlu mengetahui atau memikirkan kondisi siswa, guru, dan ruangan. Yang kedua yaitu bagaimana guru membuat rencana program kelas rangkap. Artinya, guru ini perlu membuat suatu pemetaan kompetensi dasar dalam pembelajaran kelas rangkap yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu bagaimana strategi mengajar yang harus dilakukan oleh guru. Dan yang keempat yaitu bagaimana mengelola siswa dalam belajar di pembelajaran kelas rangkap. Selanjutnya yaitu dasar pemikiran pembentukan sekolah dengan kelas rangkap. Nah, ada beberapa hal yang mendasari mengapa di dalam suatu sekolah itu melakukan pembelajaran kelas rangkap. Nah, salah satunya yaitu yang pertama kekurangan guru, yang kedua keterbatasan ruang kelas, dan yang ketiga kehadiran guru. Nah, maksudnya kekurangan guru di sini adalah biasanya di sekolah, apalagi di sekolah terpencil itu biasanya terjadi kekurangan guru. Nah, sehingga guru di suatu sekolah tersebut melakukan pembelajaran kelas rangkap. Nah, di sini dia merangkap siswa dengan 2 atau lebih tingkatan kelas. Nah, selanjutnya yaitu keterbatasan ruang kelas. Biasanya ruang kelas yang terbatas di satu sekolah itu biasanya terjadi di sekolah-sekolah terpencil, sehingga guru dan pihak sekolah ini melakukan pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang ketiga yaitu kehadiran guru. Maksudnya adalah biasanya guru di sini tidak hadir. Nah, di sini guru yang lain bisa melakukan pembelajaran kelas rangkap supaya pembelajaran ini bisa terjadi walaupun dirangkap dengan 2 atau lebih tingkatan kelas. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran kelas rangkap. Ada beberapa model-model pembelajaran kelas rangkap, yaitu yang pertama model 221. Artinya di sini 2 tingkatan kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Selanjutnya model 222. Artinya 2 tingkatan kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Yang ketiga yaitu model 333. Artinya 3 tingkatan kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Selanjutnya yaitu komponen guru dalam mengajar kelas rangkap. Nah, ada beberapa komponen guru dalam mengajar kelas rangkap, yaitu yang pertama, guru perlu menyusun perencanaan yang matang dalam mengajar, misalnya pembuatan rancangan pembelajaran seperti pembuatan RPP atau modul ajar. Dan dari sini guru ini bisa menyusun pendekatan, metode, dan model yang tepat yang akan digunakan dalam pembelajaran kelas rangkap. Selain itu, guru juga bisa membagi atau menyusun sub-sub materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada 2 kelas. Dan selanjutnya juga perlu adanya media pembelajaran yang dibuat oleh guru dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik siswa sesuai dengan tingkatan kelas yang diajar, agar nantinya siswa lebih mudah menyerap atau lebih mudah memahami materi pembelajaran dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas yang efektif. Misalnya, guru menciptakan suasana kondisi kelas yang nyaman dan kondusif, pemberian tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik, serta kemampuan siswa sesuai dengan tingkat kelas yang berbeda. Dan juga guru membangun komunikasi yang baik selama proses belajar mengajar dalam kelas. Yang ketiga yaitu penguasaan materi pembelajaran. Nah, di sini guru memiliki peranan penting dalam menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan dengan 2 kelas. Nah, di sini materi pembelajaran yang diajarkan ini harus sesuai dengan tingkat kelas yang diajarkan, misalnya menyesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik siswa yang diajar dalam pembelajaran kelas rangkap.
Yang keempat yaitu pemberian umpan balik. Nah, di sini misalnya siswa mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Nah, di sini guru bisa memberikan umpan balik berupa penguatan dan memberikan apresiasi kepada siswa atas karya yang telah dipresentasikan di depan kelas. Yang kelima yaitu menerapkan model pembelajaran. Nah, di sini model pembelajaran ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena model pembelajaran memiliki langkah-langkah atau biasa disebut dengan sintaks. Nah, di sini model pembelajaran ini sudah terarah dalam proses pembelajaran karena sudah memiliki tahapan-tahapan yang akan dilakukan di kegiatan pembelajaran. Nah, di sini guru perlu memilih model pembelajaran yang cocok sesuai dengan kemampuan atau karakteristik siswa yang diajar dengan dua kelas. Keterlibatan guru dan siswa dalam pembelajaran kelas rangkap ini memegang peranan penting. Nah, di sini keterlibatan guru dalam pembelajaran kelas rangkap bisa dilihat dari bagaimana ia mampu mengelola kelas selama pembelajaran kelas rangkap yang dilakukan. Misalnya, dia memfasilitasi berjalannya diskusi, menjelaskan materi, dan pemberian penguatan atau apresiasi kepada siswa selama proses belajar mengajar. Nah, keterlibatan siswa ini bisa dilihat dari bagaimana siswa ini bisa aktif dalam pembelajaran, bisa saling membantu dalam kelompok, dan berpartisipasi dalam kegiatan diskusi selama pembelajaran kelas rangkap. Kelebihan pembelajaran kelas rangkap ini adalah kegiatan pendahuluan dan penutup bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu ruangan. Adapun model pembelajaran kelas rangkap yang umum digunakan yaitu model 221, yang berarti seorang guru ini mengajar dua kelas, misalnya kelas 4 dan kelas 5 dalam satu ruangan dengan dua mata pelajaran yang berbeda. Sebelum melakukan proses belajar mengajar, guru perlu menyiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini terdiri dari yang pertama, modul ajar, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang kelima perangkat penilaian. Contohnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap model 221, misalnya pada tingkatan kelas 4 dan kelas 5. Nah, di sini mata pelajaran yang dipilih yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu merumuskan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini kita sesuaikan dengan tingkatan kelas yang kita akan ajarkan. Misalnya, capaian pembelajaran kelas 4 dan capaian pembelajaran kelas 5. Sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih. Dan setelah capaian pembelajaran dirumuskan, nah kita perlu menyusun lagi tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk dua kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Nah, setelah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ada, maka selanjutnya yaitu perumusan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan pembelajaran kelas rangkap ini terdiri dari kegiatan awal. Nah, kegiatan awal yang bisa dilakukan dalam pembelajaran kelas rangkap ini dilakukan secara bersamaan untuk dua kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Nah, untuk kegiatan inti biasanya dilakukan oleh guru secara bergantian kepada kelas 4 dan kelas 5. Misalnya yang pertama, guru menjelaskan materi pembelajaran di kelas 4. Nah, di samping itu guru memberikan juga bahan bacaan kepada kelas 5. Dan secara bergantian guru misalnya memberikan penjelasan materi kepada kelas 5. Nah, di samping itu guru memberikan tugas kepada kelas 4. Nah, tujuannya ini agar tidak terjadi kekosongan selama proses belajar mengajar. Nah, di sini juga terjadinya perpindahan guru dengan adanya waktu yang telah ditentukan. Nah, kapan dia fokus di kelas 4, nah kapan dia juga fokus ke kelas 5. Nah, untuk kegiatan penutup dalam pembelajaran kelas rangkap biasanya guru memberikan kegiatannya ini secara bersamaan untuk dua kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Itulah penjelasan materi pembelajaran kelas rangkap yang telah saya peroleh dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.